Gugurnya pahlawan Majapahit, Lembu Suro menjadi tumbal perebutan kursi kerajaan Majapahit. Lembu Suro tengah menjadi buah bibir di istana Majapahit. Kelakuannya menimbulkan pro kontra, terutama di antara para menteri. Dia telah menikam Kebo Anabrang hingga tewas yang tengah melawan tiang keladi pemberontakan Ronggolawe. Sebab dia tak tahan melihat keponakannya itu kelocotan tak berdaya di piting Kebo Anabrang. Sudah 5 tahun berlalu sejak peristiwa itu, namun Sang Prabu Wijaya seakan tak pernah ambil pusing dengan tindakan Lembu Suro. Padahal kalau menurut Undang-Undang Kurtamanawarda Swastara yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan Majapahit, Lembu Suro mestinya dihukum mati berdasarkan pasal Asta Dusta. Kasakusuk itu lama-kelamaan sampai ke telinga raja. Wijaya mendengar. Semua orang tengah berguncing soal dirinya yang membiarkan tindakan Lembu Suro membunuh Kebo Anabrang. Dia dituding berlaku tak adil. Lembu Suro bisa saja dianggap pemberontak karena perbuatannya. Sang Kertarajasa pun diam-diam gundah karenanya. Di sisi lain, para menteri menyadari kegundahan padukannya. Patih Nambi mendengar sang raja sebenarnya punya niatan mencopot Lembu Suro dari kedudukannya sebagai Rakyan Patidaha. Jabatan itu bakal diberikan kepada Kebo Taruna, putra mendiang Kebo Anabrang. Sementara itu, Kebo Taruna yakin kalau sang raja gundah bukan karena guncingan para menteri terhadapnya. Sepahamannya, Baginda sebenarnya masih begitu sedih dengan kematian Kebo Anabrang. Lembu Suro sendiri akhirnya berprasangka kalau Kebo Taruna berniat membalas kematian ayahnya. Sudah pasti jika itu terjadi, dia akan meminta bantuan Nambi, Lembu Sora yang sedih mendengar dasas-desus itu. Bersama dengan kawannya, Juru Demang dan Gajah Biru memilih mati. Apa yang oleh sejarah dicatat sebagai pemberontakan Lembu Suro sebenarnya terjadi di tengah luapan prasangka buruk para pejabat Majapahit. Huru-hara itu hanya berselang 5 tahun usai pemberontakan Ronggolawe berhasil ditumpas. Serat para raton mencatat terjadi pada 1300 Masehi. Sama seperti sebelumnya, keseseruan ini tak disebut dalam Nangga Krata Agama, namun dipaparkan rinci dalam Kidung Sorandaka. Usia prasangka buruk itu merebak. Hubungan Lembu Suro dan Wijaya tak pernah lebih buruk lagi. Teks Panji Wijaya Karma menunjukkan betapa hubungan kedua orang itu tak terpisahkan. Terutama itu sejak pertempuran mereka melawan ribuan penguasa gelang-gelang Jayakartawang ke Singosari. Dalam berbagai kesempatan, Lembu Suro selalu memberikan nasihat bijak kepada Wijaya. Serangan balik malam hari terhadap tentara gelang-gelang yang menduduki Singosari juga atas saran Lembu Suro. Dalam serangan itu, Wijaya menewaskan banyak musuh dan menemukan kembali putri Kertanagaranya, Tribuana. Lembu Suro juga yang menahan Wijaya ketika berkeras ingin membebaskan Gayatri, putri Kertanagara lainnya yang masih tertinggal dalam pura. Dia dinasehati agar Wijaya tak Tribuana menyelamatkan diri. Tentara Kadiri jauh lebih besar jumlahnya daripada sisa tentara Singosari. Ketika mereka akhirnya memutuskan mengungsi ke Madura Timur untuk meminta bantuan Bupati Wiraraja,
Semua itu atas nasihat Lembu Suro. Suro menasehati, melanjutkan peperangan berarti bunuh diri, seperti laron memasuki api. Tulis Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan. Lembu Suro selalu menunjukkan keperwiraan dan kebijaksanaannya dalam mempersiapkan mendirikan Majapahit maupun dalam perlawanan terhadap Jayakartawan dan pasukan Mongol. Berdasarkan hal-hal itu, sudah selaknya Suro menjadi kekasih Raja Kertarajasa dan menduduki tempat terhormat dalam pemerintahan. Lanjut Slamet. Karenanya pasti bukan tanpa sebab jika kemudian Lembu Suro dikucilkan. Prasangka itu sengaja dihembuskan, Lembu Suro menjadi korban iri hati. Kalau di kisah Mahabharata ada tokoh Sengkuni, maka dalam kisah ini tukang adu domba adalah Mahapati, Menteri Pemerintahan Wilwatika. Namanya disebut dalam Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton. Dia punya nafsu besar menjadi Pati Amangkubumi, jabatan yang diduduki Nambi, namun dia belum menemukan kesalahan Nambi. Majapahit kemudian menargetkan Lembu Suro. Pasalnya jika Nambi jatuh, Lembu Suro paling mungkin menggantikannya. Dia sadar hubungan Lembu Suro dan Prabu begitu rekat. Karena itu, kata Slamet, sebelum menjalankan siasatnya, Mahapati berusaha bersahabat dengan para menteri. Dia juga menjadikan dirinya kepercayaan sang Prabu. Dia mencari kesempatan baik untuk menyingkirkan Lembu Suro, dengan alasan dia telah membunuh Mahisa Anabrang, tulis Slamet. Tahayal raja, para menteri termasuk Nambi dan Kebo Taruna terkena hasutannya. Tanpa tahu niat jahat Mahapati, raja mempercayakan kepada sebuah surat untuk Lembu Suro. Lewat surat itu raja berkata kalau berdasarkan undang-undang Kuta Ramanawa, Lembu Suro harus dihukum mati. Namun dia dibebaskan dari hukuman mati mengingat jasanya. Sebagai gantinya dia akan diasingkan ke Tolembang. Setelah membaca surat itu, Lembu Suro menyampaikan jawabannya secara tertulis pula. Isi suratnya menyatakan masih menaruh cinta bakti kepada raja. Dia bersedia menyerahkan jiwa raga terhadapan sang Prabu. Dia takkan membantah surat itu. Dia titipkan pula pada Mahapati. Namun Mahapati melaporkan kepada sang Prabu bahwa Lembu Suro dan kawan-kawannya akan berkhianat. Kedatangan Lembu Suro yang mengikutkan ke istana ditolak. Mereka malah diserang tentara Majapahit yang disiapkan Nambi. Akhirnya Wijaya lagi-lagi harus kehilangan pahlawannya. Dalam pertempuran itu Lembu Suro gugur bersama pengikutnya. Mahapati pun tersenyum, ambisinya sebentar lagi terpenuhi.